Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jangan lupa saat ini saudara kita yang ada di Palestina khususnya dan saudara-saudara kita yang ada di Rohingya dan saudara-saudara kita yang lainnya yang dalam keadaan susah, kita jangan lupa untuk mendoakan mereka. Dan jangan lupa pula hendaknya kita senantiasa perhatian untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keimanan itu adalah pokok sebab datangnya pertolongan Allah dan juga kemenangan dari Allah SWT. Kemudian juga beramal saleh. Ada hal lain yang penting untuk kita ketahui untuk kita mendapatkan pertolongan Allah, untuk mendapatkan kemenangan di dunia ini, untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan kebaikan dan kemuliaan, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqwa adalah imtithalul wajibati wajtinabul muharramat, yaitu mengerjakan perkara yang wajib dan meninggalkan keharaman-keharaman. Wa kamalut taqwa, dan kesempurnaan takwa yahsulu bi imtithalil mustahabbat, akan diraih dengan mengerjakan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabul makruhat, dan menjauhi dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawarra'u 'anil syubhat, dan hati-hati dari syubhat. Jadi ini cara kita mendapatkan ketakwaan, mengerjakan yang dicintai oleh Allah, meninggalkan yang dibenci oleh Allah, dan hati-hati terhadap syubhat. Maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 128. Innal arda lillahi yuwarrithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya bumi ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu milik Allah. Ayat ini bertalian dengan kekuasaan Fir'aun yang demikian lama, demikian jahatnya menindas kaum muslimin, sehingga diingatkan kembali agar mereka bertakwa kepada Allah, kaum muslimin, karena sesungguhnya bumi itu milik Allah. Kepada siapa bumi ini akan diwariskan oleh Allah? Karena orang-orang zalim
ingin mewarisi bumi ini dengan kezaliman, dengan kejahatan. Dan sebagaimana yang diketahui bahwasanya Fir'aun yu'badu wa la ya'bud. Fir'aun itu diibadahi dan tidak beribadah. Karena sedemikian kuatnya, sedemikian zalimnya, sedemikian otoriternya kepada rakyatnya, sehingga dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang tertinggi. Dan dia merasa bisa menghidupkan dan mematikan, sehingga didatangkan di hadapan halayak ramai dua orang manusia. Kemudian Fir'aun mengatakan bunuhlah dia. Maka orang yang ditunjuk oleh Fir'aun untuk dibunuh maka dibunuh, maka mati. Biarkan dia, maka yang satu tidak dibunuh sehingga hidup. Kemudian Fir'aun mengatakan, bukankah aku bisa menghidupkan dan mematikan? Dengan kekuasaan yang sangat zalim ini, ternyata Allah SWT mengatakan bumi ini diwariskan oleh Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik Allah SWT berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasr Sa'di, yudawwiluha bainan nas. Allah SWT menggilirkan di antara manusia. Kadang orang zalim di atas, orang beriman di bawah, atau sebaliknya. Ala hasbi masyiatihi wa hikmatihi, ini sesuai dengan kehendak Allah dan hikmahnya. Walakinnal aqibata lil muttaqin, akan tetapi akibat yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, wa imtahanu muddah, apabila mereka diuji sesaat, ibtila'u minallah, sebagai ujian dari Allah, wa hikmatihi, dan juga dengan hikmatnya, fa innan nasra lahum, maka sesungguhnya pertolongan pun akan Allah berikan kepada mereka. Jadi terkadang orang beriman diuji dengan sebagaimana yang terjadi pada kaum mukminin. Disiksa, dihina, dibunuh, diusir, dirampas hartanya, tetapi ini hanya sesaat. Kemudian Allah tolong kepada kaum beriman, dan Allah mengatakan wal aqibah, maknanya adalah hamidalahum ala qaumihim, yaitu akibat yang bagus yang Allah berikan kepada kaum mereka. Maka yang demikian ya hadirun azani wa azakumullah, jalan bertakwa adalah jalan di mana mereka akan mendapatkan warisan bumi ini, yang terkadang bumi ini nampak dikuasai oleh orang-orang yang zalim, tetapi akhirnya Allah pun akan memberikan warisan bumi ini kepada orang-orang yang bertakwa. Dan juga firman Allah SWT yang lainnya, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 194, dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Maknanya di sini adalah ma'iyah khassah, kebersamaan secara khusus yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu bin nasri wa ta'yid, dengan pertolongan dan penguatan. Sehingga bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pertolongan kepada Allah setelah dia beriman, setelah dia berusaha beramal saleh,
jangan lupa untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena memang demikianlah yang Allah SWT inginkan kepada hambanya, supaya mereka mendapatkan pertolongannya. Kemudian hal yang penting yang harus kita ketahui agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak zikir dan doa kepada Allah. Sehingga kita berdoa untuk kita juga agar ditolong oleh Allah SWT. Dan jangan lupa kita juga berzikir kepada Allah SWT agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang dalam keadaan susah dan menderita. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 145. Di dalam surat apa? Gatfan Al-Anfal ayat 145. Coba kalian buka surat Al-Anfal ayat 145. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 45, bukan 145 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan fathbutu, apabila kalian bertemu dengan fi'ah, yaitu sekelompok pasukan yang membahayakan kalian, fathbutu, kokohlah kalian. Dalam keadaan demikian ini ternyata kita dilarang untuk lari, karena lari yang demikian ini berbahaya dan memudahkan bagi musuh untuk mengalahkan. Tetapi kalau kokoh, maka manusia sebagaimana manusia yang lainnya, musuh juga memiliki rasa takut dan memiliki peluang untuk celaka juga, maka kokohlah. Demikian yang Allah katakan, fathbutu fadhkurullaha katsira, maka kemudian berzikirlah kalian kepada Allah dengan banyak, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan kemenangan. Sehingga tatkala kokoh kemudian banyak berzikir, pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kembali tentang peristiwa yang terjadi di dalam surat An-Naml ayat 62. Amay yujibul mudtarra idza da'ah, siapakah yang mengabulkan doa tatkala kalian dalam keadaan darurat? Idza da'ah, tatkala dia berdoa kepadanya. Wa yukshifus su'a, dan menyingkirkan kejelekan. Wa yaj'al lakum khulafa'al ardh, kemudian menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini. Demikianlah doa termasuk sebab turunnya pertolongan. Zikir demikian juga sebab disingkirkannya segala mudarat yang sifatnya darurat yang menimpa kaum mukminin. Demikian juga firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 9, idza tastaghithuna rabbakum, dan ingatlah tatkala kalian beristighasah kepada Rabb kalian, memohon, meminta di saat darurat dan genting kepada Allah. Apa yang terjadi kata Allah? Fastajaba lakum, maka permohonan kalian dikabulkan oleh Allah. Anni mumiddukum, dan sesungguhnya kami menolong kalian, membentangkan pertolongan untuk kalian, bi alfin minal malaikati murdifin, dengan ribuan dari kalangan malaikat yang berbaris. Ini menunjukkan jangan lupa doa, jangan lupa berzikir, karena sesungguhnya doa dan zikir merupakan jalur di mana Allah akan menolong hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab.
walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.